Salam anak-anak, kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu GKI Sumut Kuala Mencirin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Anak-anak juga mengikutinya di rumah ya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang di surga, yang selalu mengasihi kami dan menyertai kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan tetap pimpin dan berkati kami. Kami bersyukur Bapa, pagi ini kembali kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami, tolong anak-anak kami yang di rumah supaya boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Roh Kudus pimpin hamba-Mu supaya boleh memberitakan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bernyanyi lagunya Yesus Itulah Satu-Satunya. Sama-sama kita bernyanyi ya. Sudah memuji Tuhan bahwa Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini yang diambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Anak-anak yang kelas besar boleh membacanya setelah mendengarkan firman Tuhan yang diberi tema iman yang teguh. Iman yang teguh, kokoh, kuat. Nah, anak-anak bangsa Israel telah memasuki tanah Kanaan. Mereka sudah berdiam di tanah Kanaan. Yosua yang memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Bertahun-tahun mereka sudah lewati. Dan Bapak Yosua merasa bahwa dia sudah tua, sudah lanjut umurnya, dan mungkin dia berpikir sebentar lagi saya akan mati. Nah, kemudian anak-anak Yosua ini tadi berinisiatif, dia mengumpulkan semua bangsa Israel. Bangsa Israel ini terdiri dari 12 suku. Mereka dikumpulkan di Sikem. Semua suku-suku dikumpulkan dan juga hakim-hakim, kepala-kepala pasukan. Mereka semua diajak berkumpul di tempat itu. Apa yang akan dikatakan Yosua kepada mereka? Nah, Yosua ingin mengingatkan kembali bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel sudah berkumpul, dia berkata kepada mereka, "Hai bangsa Israel, Tuhan sudah menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan sudah dituntun, sudah dipelihara, dijauhkan dari segala yang jahat, dituntun, diberikan makanan. Apa yang diperlukan disiapkan oleh Tuhan. Musuh-musuh yang mereka hadapi juga mereka bisa menang. Karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, sehingga bangsa Israel boleh memasuki tanah Kanaan. Nah, anak-anak, di tanah Kanaan ini setahun, 2 tahun, bertahun-tahun mereka sudah lewati. Tanah Kanaan ini tanah yang subur. Mereka menjadi banyak
Tapi di sekitar itu juga ada juga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itulah pesan Bapak Yosua tadi, supaya bangsa Israel tetap takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Itulah pesannya kepada mereka, pada bangsa Israel, agar bangsa Israel mau berjanji tetap beribadah kepada Tuhan, tetap dengan tulus hati, dengan segenap hati mereka beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Yosua juga mengingatkan kembali bahwa Tuhan yang telah menuntun mereka, yang telah memberkati perjalanan mereka, kebaikan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Dan kalau Tuhan sudah mengasihi mereka, Bapak Yosua mengingatkan bahwa mereka juga harus mengasihi Tuhan dengan sungguh. Nah, itulah pesan Bapak Yosua, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap teguh imannya, sehingga ada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala, mereka tidak ikut-ikutan, tidak terpengaruh. Seperti Bapak Yosua mempunyai komitmen yang teguh. Dalam Yosua pasal 24 ayat 15b, ini merupakan ayat hafalan nanti buat adik-adik di rumah. Nah, bunyinya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu juga adalah komitmen Yosua kepada bangsa Israel. Jadi, seperti tadi bangsa Israel sudah diajak oleh Yosua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak juga seperti tadi kita mendengar firman Tuhan, tetap teguh, tetap rajin ke sekolah minggu. Kalau sekarang sedang ada COVID begini, mungkin kita mendengarkan firman Tuhan di rumah. Tapi jangan lupa bahwa setiap hari Minggu ada yang harus dilihat. Kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu memberitakan firman. Nah, anak-anak juga harus mendengarkan di rumah. Nah, nanti kalau sudah selesai COVID, bisa ke gereja dengan iman yang teguh. Nah, anak-anak juga tambah banyak yang ke gereja. Nah, seperti tadi bangsa Israel dan juga Yosua, mereka tetap teguh beriman kepada Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk tetap teguh beriman kepada Tuhan, yang adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang sudah mau datang ke dunia untuk kita orang yang berdosa. Yang sebentar lagi kita akan merayakan menyambut hari kelahirannya, yaitu hari Natal. Nah, anak-anak, melalui pesan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajak untuk tetap teguh beriman, percaya kepada Tuhan. Jangan mau digoyahkan oleh godaan-godaan yang lain yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, iman yang teguh harus kita ingat dan tetap kita berkomitmen bahwa hanya Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Juru Selamat kita, penebus dosa kita. Sampai sini firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah, nanti yang kelas besar boleh membacanya kembali. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 31. Sebelum kita menutupnya, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh mendengar firman Tuhan pada pagi ini yang mengingatkan kami untuk tetap taat, setia, dan beriman yang teguh kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus pimpin kami agar kami mempunyai komitmen untuk tetap melakukannya, supaya kami juga mengerti bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kami orang yang berdosa sungguh luar biasa. Tuhan Yesus ajar kami, anak-anak juga yang di rumah, Tuhan berkati supaya kami tetap taat kepada Tuhan dan mau melakukan yang baik, yang berkenan di hadirat Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang di rumah dalam pergaulannya sehari-hari.
agar tetap mengandalkan Tuhan dan juga menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom anak-anak, sampai jumpa minggu depan.